Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah kita memasuki satu bulan yang sangat mulia yang di mana-mana seorang mukmin pasti sudah menantinya sejak lama gitu ya. Yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan di mana begitu banyak keutamaan dari bulan ini. Bulan Ramadan ini para salaf kemudian bahkan menanti-nantinya. Bahkan ada asar dari para salaf yang kemudian selesai Ramadan, Syawal itu menanti Ramadan datang lagi gitu ya. Dan kemudian ada doa yang populer di masyarakat kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadan ini. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian menyampaikan pada bulan Ramadan. Dan itu menjadi satu kerinduan kepada yang dirasakan oleh seorang atau setiap mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal ya yang membuat bulan ini menjadi istimewa. Ada banyak hal yang kemudian membuat bulan ini menjadi istimewa. Yang pertama adalah sebagaimana yang Allah sampaikan dalam ayat yang kita hafal itu ya, ketika memasuki bulan Ramadan sering pula dibaca oleh khatib dan dai ya, ketika menyampaikan keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya adalah di antara keutamaan itu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladziina unzila fihil Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ya. Syahrul Ramadan alladziina unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Di mana Al-Qur'an itu menjadi hudal lin-nas, petunjuk bagi manusia, dan bayinah wa bayyinati minal huda wal furqan, dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum, dan itu adalah bulan Ramadan, di mana Al-Qur'an ini juga merupakan mukjizat terbesar Rasulullah ya, di mana itu menjadi pedoman hidup, way of life bagi seorang muslim, petunjuk bagi seorang muslim agar bisa mengarungi samudra kehidupan ini dengan baik dan dengan benar sehingga selamat sampai akhirat kelak. Kemudian di bulan Ramadan ini juga ada satu keutamaan, yaitu setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya ya. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah ya. Ketika datang bulan Ramadan ini, futihat abwabul jannah, dibuka lebar-lebar pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu. Ini salah satu keutamaan yang luar biasa. Allah memberikan fasilitas kepada manusia untuk beribadah, untuk benar-benar hanya face to face dengan nafsunya itu, dengan dirinya sendiri. Tidak ada godaan setan. Karena tadi pintu surga dibuka dengan lebar, pintu neraka ditutup, dan wasufidatis syayatin, dan setan-setan kemudian dibelenggu sehingga tidak dapat menggoda manusia. Kemudian keutamaan bulan Ramadan berikutnya adalah di mana bulan Ramadan ini terdapat malam yang lebih penuh kemuliaan dan penuh keberkahan.
kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr, gitu ya. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadari khairun min alfi syahr, gitu ya. Dan Allah telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, gitu ya, pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, dan Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dan Lailatul Qadar itu adalah malam di mana lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian keutamaan bulan Ramadan berikutnya adalah bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah mengabulkan doa, atau waktu di mana Allah mustajab untuk berdoa, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW, Innalillahi fi kulli yaumin iqa'a minan nar, ya. Sesungguhnya Allah di setiap hari fi kulli yaumin itqa minan nar, ya. Di setiap hari bulan Ramadan membebaskan beberapa orang dari api neraka. Fi syahri Ramadan, dalam bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha falyastajibu lah. Dan jika seorang mukmin, seorang muslim, wa inna likulli muslimin da'watan, berdoa, yad'u biha falyastajibu, dan memanjatkan doa, pasti kemudian fayastajibu lahu, maka Allah akan mengabulkannya. Itulah keutamaan dari bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini juga Allah mensyariatkan satu ibadah yang sangat mulia pula, yaitu ibadah puasa. Di mana ibadah puasa ini juga memiliki keutamaan tersendiri. Kalau tadi keutamaan bulan Ramadan, maka ada pula keutamaan ibadahnya, itu ibadah bulan puasanya. Yang pertama adalah puasa ini adalah jalan seseorang untuk mendapatkan derajat ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang yang menjalankan puasa ini pada endingnya jika puasa ini dilakukan dengan fikihnya benar, adabnya benar, maka la'allakum tattaqun, pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah puasa, ya. Puasa dilaksanakan dengan benar, dengan fikih yang benar, dengan benar, kemudian dilakukan dengan ilmu, jadi dengan adab, ya, dengan adab juga, maka dia akan mendapatkan derajat ketakwaan. Kemudian puasa ini juga akan menjadi junnah atau penghalang, ya. Al-junnah dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, innama siyamul junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Sesungguhnya siam itu adalah perisai junnah, gitu ya. Yastajinu, yang melindungi, biha, dengan perisai itu, abdu minan nar, seorang hamba dari api neraka. Itulah keutamaan puasa. Jadi puasa itu mengantarkan seorang menjadi seorang yang bertakwa. Kemudian dengan puasa seseorang akan terlindungi dari api neraka. Kemudian puasa ini juga akan memberikan syafaat atau pertolongan kelak di yaumul qiyamah. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah yaqulu syamu ay rabbil mana'tuhu ta'am wa syahawati bin nahar wa syafi'ni fihi. Wa yaqulul Qur'an, dan Quran berkata, mana'tuhu nauma bil laili wa syafi'ni fihi. Qala fayusyaffa'ani. Puasa dan Al-Quran ini
As-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi, akan beri syafaat kepada seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Puasa berkata, yaqulu siyam ayyarabil mana'tuhul wa'am wa syahawati bin nahari. Eh, Puasa itu berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan dari syahwat, dari nafsu, hawa nafsunya pada siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka perkenankanlah, gitu ya, perkenankanlah aku puasa siang itu berkata untuk memberikan syafaat kepada orang tadi. Kemudian Al-Quran juga berkata, fayaqulul Quran, mana tuhun naum bil laili wasyafi'ni fihi. Gitu ya. Al-Quran berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Gitu ya. Mana tuhun nauma bil lail. Gitu ya. Wasyafi'ni fihi, maka izinkanlah aku Al-Quran untuk memberi syafaat kepadanya. Maka Allah berfirman, hayu syafa'an, maka berilah syafaat keduanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang berpuasa ini akan mendapatkan pengampunan dosa sebagaimana hadis yang sudah kita hafal gitu ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh wahtisaban, dengan penuh mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa ini menjadi pengekang syahwat gitu ya. Bahkan orang-orang pemuda itu ya. Pemuda ini kalau belum belum menikah gitu ya. Ini disunahkan untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah. Sebagaimana Rasulullah pernah berkata kepada para pemuda itu, syabab, ya ma'asyiral sabab. Syabab ini adalah menurut pandangan ulama Syafi'iyah adalah orang anak muda yang telah balik namun belum melampaui usia 30 tahun. Jadi antara usia balik sampai 30 tahun. Nah, ini adalah dikatakan syabab gitu ya. Ya ma'asyiral sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghadu lil basar wa ahsanu lil farji. Faman lam yastati' fa alaihi bis shaumi fa innahu lahu wija'. Wahai para syabab, para pemuda, jika kamu mampu ya, manis minkumul ba'ah ya. Barang siapa yang memiliki ba'ah itu, kalau Imam Nawawi mengatakan dalam Syarah Sahih Muslimnya, terdapat beberapa pendapat di antara para ulama ya terkait dengan ba'ah itu. Namun inti dari ba'ah itu adalah kembali kepada satu makna, yaitu sudah memiliki kemampuan finansial untuk menikah. Jadi orang yang sudah memiliki kemampuan finansial untuk menikah, maka ini disenamakan ba'ah gitu ya. Manis tato'a min kumul ba'ah. Jika kamu sudah memiliki ba'ah, fal yatazawwaj, maka menikahlah gitu ya. Maka menikahlah. Fa'innahu aghaddu lil basar, dan itu akan dengan menikah itu seorang akan lebih bisa menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan dapat lebih bisa menjaga kemaluan. Ya, orang yang wajah yang sudah ba'ah, sudah mampu untuk menikah gitu ya, secara finansial sudah siap menikah, usia balik sampai kemudian 30 tahun sudah mampu menikah, maka dianjurkan untuk Nabi untuk segera menikah gitu ya.
Karena dengan menikah itu akan bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, dan barang siapa yang belum mampu menikah, ya, fa alaihi bisawm, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija, karena dengan puasa itu sebagai obat pengekang syahwat, ya. Jadi dengan berpuasa ini syahwat manusia akan menjadi lemah, gitu ya. Maka orang yang sabab pemuda gitu ya, disunahkan untuk berpuasa sunnah ketika belum mampu untuk menikah, gitu. Kemudian puasa ini adalah satu amalan yang ada pintu khusus, ya, pintu khusus di surga yang disediakan untuk orang-orang berpuasa, yaitu pintu yang bernama Ar-Royan. Dan orang-orang yang berpuasa ini akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Dan seorang yang tidak, selain orang yang tidak berpuasa, maka tidak akan memasuki pintu Ar-Royan ini. Bahkan kemudian orang-orang berpuasa ini kan diseru, mana orang yang berpuasa, gitu ya. Mana orang yang berpuasa, gitu ya. Maka orang yang berpuasa ini akan ini soimun, gitu ya. Mana orang yang berpuasa, maka orang yang berpuasa ini akan memasuki pintu Ar-Royan tadi. Kemudian puasa, orang yang berpuasa, jadi Ramadan itu adalah waktu terkabulnya doa, maka orang yang sedang berpuasa ini juga mustajab doanya, terkabul doanya, ya. Sebagaimana sabda Nabi, salah satu la turadu da'watuhus sha'imun hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul madlum, gitu ya. Ada tiga, salah satu la turadu da'watuhum, ada tiga orang yang tidak tertolak dakwatuhum, doanya, yaitu yang pertama adalah as-shaimun hatta yuftira, gitu ya. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian wal imamun adil, dan imam yang adil itu juga orang yang mustajab doanya. Jadi jika ada imam yang adil, maka berhati-hatilah karena imam yang adil ini mustajab doanya. Wa da'watul madlum, yaitu orang yang, dan doanya orang-orang yang dizalimi. Jadi tiga orang yang dikabulkan, tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka, orang yang seorang imam yang adil, dan doanya orang yang zalim. Nah, di kesempatan kali ini kita membahas tentang orang berpuasa, dan berpuasa, orang yang berpuasa itu adalah orang yang kemudian mustajab doanya. Hati-hatilah terhadap doa orang yang berpuasa juga, ya, karena itu doanya mustajab. Itu mungkin keutamaan dari bulan Ramadan dan keutamaan puasa. Semoga dengan membaca atau mendengarkan, ya, membaca dan mendengarkan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa, maka kemudian memudahkan langkah kita untuk kemudian melaksanakan kewajiban puasa ini dengan sempurna. Demikian mungkin pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.